Selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 75. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Setelah dirawat selama 8 hari di rumah sakit, akhirnya hari ini Zuki diperbolehkan pulang. Senyum terkembang langsung menghiasi wajah ayunya. Asar sedang mengemas barang-barang yang hendak dibawa pulang ketika Mama Rianti datang menjemput. Gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Mama memastikan sebelum beranjak dari kamar rawat. Enggak, Mah. Udah semua sih. Ayo sayang, pelan-pelan. Duduk sebentar. Aku harus tebus obat di apotek. Asar berjalan sebentar meninggalkan Zuki dan Mama Rianti. Aku udah kangen banget sama Ski, Mah. Iya sayang, sebentar lagi sampai. Ski di rumah aman kok, sehat, pinter juga. Udah, tanya Mama Rianti begitu melihat Asar mendekat. Asar hanya menganggukkan kepalanya dengan senyuman, lalu segera mendorong kursi roda yang dipakai Zuki. Sesampainya di rumah Zuki, langsung tersenyum begitu melihat pengasuh Ski sudah menunggu di depan teras rumahnya. Dengan Ski berada dalam gendongannya. Sayang, jalannya pelan-pelan, tegur Asar khawatir. Iya, Mas. Ya Allah, Bunda kangen banget sama kamu, sayang. Zuki menengadah dan berhambur ke Rizky. Jangan langsung gendong dulu. Cuci tangan dulu, ganti baju, baru boleh gendong Ski. Asar menginterupsi. Hehe, iya Mas, sampai lupa efek kangen. Setelah membersihkan diri, Zuki segera meraih Ski dari gendongan Mama Rianti. Sayang, ikut Bunda, kamu tambah cabai aja pipinya. Zuki menciumi pipi gembul Ski. Ibu dan anak itu melepas rindu. Zuki tak hentinya menciumi bayi montok nan bergemaskan itu. Sementara Asar menatap keduanya dengan rasa syukur dan haru. Aku mau juga dong diciumi kayak Ski. Bapaknya kan juga kangen nih. Seloroh Asar menggoda. Dirinya langsung mengikuti jejak Zuki menciumi pipi gembul anaknya dan tertawa bersama. Setelahnya beralih menatap Zuki dan menciumi pipi istrinya dengan gemas. Kangen, Ki, ucap Asar sampai mengerling. Kamu baik kok, Mas. Nggak setega itu, jadi nggak akan minta dulu kan sebelum aku benar-benar pulih? Aku takut tidak bisa mengimbangi permainan dirimu. Bisa untuk istriku yang cantik ini. Cepat sehat, sayang. I love you. Asar menciumi kening istrinya lembut. Istirahat saja, sayang. Ski juga sepertinya sudah ngantuk. Ujar Asar demi melihat bayi gembul Ski sudah terkantuk-kantuk tidak merespon, dan lamban laun mulai tertidur. Ih, lucu banget sih, saking ngantuknya diciumi tetap bobo. Zuki gemas sendiri melihat anaknya. Kedua ibu dan anak itu beristirahat di ranjang yang sama. Sayang, aku tinggal ke kantor sebentar ya, ada sesuatu yang mesti aku urus. Pamit Asar. Sebelum beranjak pria itu tak lupa meninggalkan jejak sayang di kening istrinya. Iya Mas, hati-hati di jalan. Sesampainya di kantor, Asar langsung disuguhkan dengan banyaknya setumpuk pekerjaan yang harus dicek. Pria itu sangat jeli walaupun punya kepercayaan penuh terhadap asistennya. Ia selalu meneliti, mengkaji ulang semua laporan data yang masuk ke perusahaan. Alwi, aku mau minta tolong panggilkan Zura ke sini. Titah Asar tiba-tiba. Alwi sedikit kaget dengan tingkah tuannya yang tak biasanya. Menginginkan bertemu dengan wanita yang setahu Alwi paling dihindari. Siap, Tuan. Alwi berjalan ke arah belakang bagian gudang. Seseorang yang ia cari sedang mencatat barang-barang yang masuk ke dalam pabrik. Saudara Zura, dipanggil Tuan ke ruangannya. Saya. Zura menghentikan kegiatannya sebentar, lalu fokus pada pria yang memanggilnya. Zura berjalan gontai dan perasaan senang. Akhirnya, Asar mau berbicara dengannya. Zura sudah tidak sabar sampai di ruangan bosnya itu. Setelah mengantar Zura ke ruangan Asar, pria itu berujar pamit undur diri. Namun, dicegah oleh Asar. Alwi, kamu sini saja, temani saya. Seru Asar. Dahi Alwi berkerut-kerut, namun ia segera mengangguk patuh. Ia berdiri di sebelah Asar dengan memberi jarak dan mengamati interaksi keduanya. Mas, kamu manggil aku?
Zura mulai mencairkan suasana hening dengan membuka suara. Saya sudah berulang kali memperingatkan kamu untuk tidak berulah. Tapi kenapa? Kamu seperti mengabaikan semua peringatan saya. Tegur Asar marah. Mama apa sih, Mas? Zura nggak ngerti. Gak usah ngeles lagi. Kamu kira aku bodoh? Gara-gara tindakan kebodohanmu, saya hampir saja kehilangan nyawa orang yang paling aku sayang di dunia ini. Jelas pria itu menyorot tajam dan dingin. Hening. Zura sebenarnya ingin memaki pria di depannya, tapi ia tidak mempunyai keberanian itu. Serak. Asar melempar amplop coklat ke muka Zura. Perempuan itu menggelagapan menangkapnya. Apa ini? Suara Zura tercekat kala memandang surat amplop tersebut dan ternyata isinya surat pemecatan untuk dirinya. Apa-apaan ini? Kamu pecat saya? Saya nggak terima ya, Mas, diperlakukan kayak gini. Marah Zura menahan kesal. Terserah, tapi saya sudah muak dengan semua tindakanmu selama ini. Saya sudah cukup bersabar dengan menampung dirimu yang pengangguran agar tetap bekerja di sini. Tapi kamu selalu bikin ulah. Keluar dari ruangan saya. Mas, tolong dong, Mas, jangan pecat saya. Saya mohon, beri saya kesempatan sekali lagi. Saya kemarin gak ada niatan menghancurkan rumah tangga kamu. Saya hanya terlalu cemburu. Mas, bisakah kamu mau melihatku sedikit saja? Aku sangat mirip, Mas, dengan Kak Zumi. Aku tahu kamu masih cintakan dengan Kak Zumi. Seandainya kakak masih hidup, kamu pasti milik Kak Zumi kan, bukan Zuki? Mohon Zura menggibah. Asar menatap tajam dengan kelihatan marah kepada wanita di depannya. Bisa-bisanya perempuan itu mengungkit masa lalunya. Dulu, sekarang, dan selamanya, hatiku tidak akan pernah berubah. Hanya untuk Zuki Tanzila, istriku seorang. Mengerti? Jelasnya geram. Cih, kamu munafik, Mas. Bahkan kamu mengejar Zuki kembali karena Zuki mengandung anak kamu, kan? Zuki tidak sebaik yang kamu kira, Mas. Dia itu bermain dengan laki-laki lain di belakang kamu. Kamu jangan menjadi bodoh dengan menjadi budak cintanya. Ayolah, aku bisa juga kok menjadi ibu sambung yang baik untuk Ski. Biarkan Zuki meraih kebahagiaan bersama pria yang dia cintai. Perempuan itu bagai kompor beleduk. Zura mulai mendekati pria tampan berstatus bosnya itu. Sementara Asar langsung menepis tangan Zura dan tanpa sengaja mendorongnya hingga wanita itu terjerembab ke dasar lantai. Jahat kamu, Mas. Aku bakalan balas semua perlakuan kamu ke aku hari ini. Keluar dari ruangan saya, bentak Asar. Perempuan itu menangis sek-sekan dengan kelihatan marah dan dendam di matanya. Keluar dari ruangan membanting pintu dengan keras. Tuan baik-baik saja? Tanya Alwi khawatir melihat tuannya yang begitu emosi beberapa menit yang lalu. Gak apa-apa. Alwi, tolong antar saya pulang. Iya, Tuan, siap. Alwi mengantar Asar sampai ke rumahnya. Makasih, Wi. Kamu bisa langsung pulang. Hubungi saya jika ada urgent di kantor. Siap, Tuan. Alwi pamit kembali pulang sedangkan Asar langsung masuk ke rumah. Sesampainya di kamar, Asar melihat Zuki yang baru saja merapikan rambutnya di depan cermin. Pria itu menghampiri istrinya dan langsung memeluknya dari belakang. Seketika emosi yang tadi sempat menguasai dirinya hilang setelah menghirup wangi tubuh istrinya. Asar menenggelamkan wajahnya di caruk leher istrinya dengan amat terpejam. Begitu menikmati dan terasa sangat menenangkan. Kamu kenapa, Mas? Kamu baik-baik saja, kan? Tangan perempuan itu telur mengusap rambut suaminya. Asar terdiam. Pria itu mengurai pelukannya dan menggendong tubuh istrinya menuju ranjang. Kamu kenapa, Mas? Ada masalah di kantor? Cemas Zuki demi melihat suaminya murung. Zuki mengambil duduk dan menyadarkan punggungnya di kepala ranjang. Sementara Asar tidur di pangkuannya. Tangannya memeluk Zuki, sedangkan Zuki mengelus rambut suaminya dengan sayang. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dubbingan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.